Izin Senur, ini bener lapas perempuan Bandung? Ya kali. Iya nih benar lapas perempuan Bandung. Ada yang bisa saya bantu? Mohon izin Bapak, kami dari Taruna Poltekip akan melaksanakan KKN dan PKL di Lapas Perempuan Bandung. Kami mohon izin untuk menghadap ke ruangan Ibu Kalapas. Ya, mangga silakan. Siap, terima kasih Pak. Ini kita jadinya kok di sini ya? Pak Rizky, itu bukannya taruni-taruni dari Poltekip ya? Iya ya, kok pada di sini ya? Ini ngapain ya? Samperin aja yuk. Ayo kita samperin yuk. Mbak, kok pada di sini sih? Izin Bu, izin Pak. Tadi kami mau ke ruangan Bukalapas, tapi diarahkannya ke sini. Lah kok ke sini ya? Ruangan Bukalapas kan bukan di sini, tapi di sebelah sana. Ya udah kita antar yuk ke ruang Bukalapas. Tapi sebelum ke ruang Bukalapas, kita ngobrol-ngobrol dulu aja yuk. Kita ngeteh-ngeteh dulu aja yuk. Ayo, ikut kita dulu aja yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lamoria semua. Nah, balik lagi sama saya Rizky Fauzan dan rekan saya. Halo, saya Denma Rizkia Putri. Nah, kali ini tuh kita kedatangan teteh-teteh cantik dari Taruna Poltekip. Berarti udah bisa ditebak dong episode bincang santai kita kali ini, yaitu bersama taruni dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, cuman tadi mbak-mbak ini tadi kok sempat kesasar ya tadi. Kenapa ya bisa sempat kesasar gitu ya? Nah, coba diminum dulu ya, diminum dulu. Ayo diminum dulu. Ya, silakan. Gimana? Rasanya manis? Manis. Karena itu teh manis. Nah, sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut ke teman-teman taruni kita ini, nah Sobat Lamoria, nah kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita perkenalan dulu ya dari mbak-mbak taruni yang cantik-cantik ini. Boleh dari sebelah sini dulu? Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 54, nama Inas Galuh Fahira, STB 3859, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A, asal Jakarta. Mbaknya? Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 54, nama Intan Fauzi Oktaviani, STB 3860, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A, asal Blitar. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 54, nama Nur Hayati, STB 3876, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A, asal Subang, Jawa Barat. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Poltekip Angkatan 55, nama Sarah Evelyn, STB 4304, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A, asal dari Jakarta. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, setelah kita tahu nih nama-nama dari mbak-mbak taruni ini tuh, ada Mbak Inas, lalu Mbak Intan, Mbak Nur Hayati, sama Mbak Sarah. Oke. Nah, kalau kita kan udah pada tahu nih ya tujuan teteh-teteh gitu kan kesini tuh untuk apa dan mau apa. Tapi boleh nggak sih dijelasin? Mungkin ada yang belum tahu gitu, teteh tuh tujuan kesini tuh apa gitu ke lapas perempuan itu. Untuk kami sendiri dari Taruna Utama Angkatan 54, jadi tujuan kami ke Lapas Perempuan kelas 2A Bandung ini adalah untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Kami di sini melaksanakan KKN kurang lebih selama 1 bulan. Dan untuk saya, Taruna Poltekip Angkatan 55, saya di sini melaksanakan praktik kerja lapangan atau bisa disebut dengan PKL. Oke, jadi tamu spesial kita ini yaitu ada 4 orang taruni, yang 3 orang itu adalah
menjalani KKN ya Mbak ya. Nah, lalu yang 1 orang menjalani PKL. Nah, mungkin teman-teman Sobat Lamoria pun penasaran gitu Mbak ya. Mungkin ada yang udah tahu apa itu Poltekip, ada juga yang barangkali belum tahu ya Mbak ya. Nah, kalau sebetulnya Poltekip itu tuh apa ya Mbak ya? Kalau boleh tahu gitu Mbak. Poltekip merupakan sekolah tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dengan jenjang pendidikan D4 atau setara dengan S1, yang dimana setelah lulus akan menjadi aparatur sipil negara dengan golongan 3A dan ditempatkan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Oke, jadi intinya itu Poltekip itu adalah sekolah kedinasan yang mempelajari ilmu-ilmu pemasyarakatan ya Mbak ya, ilmu pemasyarakatan. Nanti setelah lulus nanti mbak-mbaknya nanti disebar di UPT teknis pemasyarakatan nanti gitu ya, dan mengabdi untuk negara dengan bekerja di UPT pemasyarakatan ya Mbak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dari sekian banyak sekolah ikatan dinas di Indonesia, apa sih motivasinya untuk dan memilih gitu untuk masuk Poltekip gitu? Izin menjawab Bu, motivasi untuk masuk Poltekip itu yang pertama membahagiakan kedua orang tua, dan yang kedua itu tujuan saya adalah meringankan beban orang tua, terutama dalam kuliah jenjang selanjutnya setelah lulus SMA. Jadi masuk Poltekip ini kan kuliahnya gratis tanpa biaya, jadi saya termotivasi untuk mendaftar di sekolah ikatan dinas. Terima kasih. Motivasinya luar biasa banget ya, luar pokoknya biasa yang banget pertama ya. untuk membanggakan orang tua. Ya, betul. Gitu. Hebat, semoga sukses selalu. Amin. Pasti orang tua udah pasti bangga ya Mbak ya. Siap. Sudah diterima di Poltekip, tinggal menjalani sekolahnya dan tinggal serius dalam belajar, setelah lulus jadi ASN dan mengabdi untuk negara ya Mbak ya. Siap. Nah, oke. Nah, terus kalau di Poltekip itu tuh ada berapa program studi ya Mbak ya? Atau kita cuman apa ya, program cuman pemasyarakatan aja atau bagaimana gitu Mbak ya? Untuk prodinya. Untuk Poltekip sendiri mempunyai 3 program studi. Yang pertama itu manajemen pemasyarakatan, teknik pemasyarakatan, dan bimbingan pemasyarakatan. Oke, jadi Sobat Lamoria semua, jadi di Poltekip itu ada 3 program studi. Yang pertama itu adalah manajemen pemasyarakatan, yang kedua teknik pemasyarakatan, dan yang ketiga adalah bimbingan kemasyarakatan. Nah, kalau boleh tahu Mbak-mbak di sini tuh prodinya apa aja ya? Dimulai dari Mbak Inas. Untuk kami semua manajemen pemasyarakatan. Oh, semua ya, Kebetulan. semua Siap. manajemen pemasyarakatan. Oke, luar biasa sekali. Tapi nih kan kalau kita nih masyarakat biasa gitu kan taunya kalian sekolah aja gitu biasa. Tapi boleh nggak sih diceritain gitu kegiatannya tuh apa aja sih selama sekolah di Poltekip? Mohon izin untuk menjawab Bu. Jadi selain kita belajar secara formal, kita juga memiliki banyak kegiatan di Poltekip. Di antara lain ada berbagai organisasi seperti Senap Popstarna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, ada Badan Perwakilan Taruna, ada Pasukan Khusus Taruna atau Pasustar, ada Polisi Khusus Taruna, dan di samping itu juga ada berbagai kegiatan training center, di mana kegiatan ini berisi kegiatan olahraga seperti tenis lapangan, tenis meja, sepak bola, renang, dan di bidang seni juga ada kegiatan seperti bermain musik band, karawitan, dan juga ada marching band. Semua kegiatan itu untuk mengembangkan potensi yang kami miliki di luar pembelajaran formal yang kami lakukan setiap harinya. Berarti banyak banget ya untuk mengasah soft skill maupun hard skill-nya gitu ya untuk para taruna dan taruni kayak gitu. Jadi nggak cuma belajar aja ya Mbak ya, nggak cuma belajar di kelas, tapi di luar pembelajaran di kelas itu ada kegiatan-kegiatan ketarunaan ya Mbak ya. Yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Intan tadi gitu. Nah, cuman kan ketika sekarang kan lagi pandemi ya Mbak ya. Nah, lagi pandemi, mungkin sekolah-sekolah juga pada belajar di rumah gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau untuk Taruna Poltekip sendiri untuk selama pandemi ini pembelajarannya seperti apa ya Mbak ya? Mohon izin untuk menjawab Pak. Jadi sebenarnya selama pembelajaran daring ini tidak banyak perubahan yang kami lakukan. Sebenarnya hanya memindahkan pembelajaran secara klasikal ke pembelajaran secara online melalui media online seperti Zoom, Google Meet, Edlink, dan metode pembelajaran yang lain sesuai kesepakatan dengan dosen.
Jadi kegiatan seperti pengasuhan, lalu pengecekan kerapian, pemantauan berat badan, dan kegiatan lain itu tetap dilakukan secara online, tidak berubah. Namun kita hanya merubah dari sistem klasikal menjadi secara daring, itu saja. Oke. Jadi walaupun pandemi juga tetap pembelajarannya efektif dan efisien ya betul. pastinya. Jadi pasca pandemi ini tuh lebih banyaknya pembelajarannya online ya Mbak ya. saja, siap. Online yang penting proses pembelajarannya tetap efektif ya Mbak ya. Nah, Tetap ya. Tadi kan nih teteh-teteh udah ngejelasin ya gitu, mulai dari apa sih itu Poltekip, lalu prodinya apa, lalu kegiatannya tuh di Poltekip apa aja. Nah, boleh nggak sih kasih tahu nih ke masyarakat, siapa tahu ada yang pengen juga kayak teteh-teteh gitu kan, penerimaannya seperti apa untuk masuk menjadi taruna atau taruni Poltekip. Untuk informasi penerimaan catar itu bisa dilihat dari web catarkemenkumham.go.id atau melalui Instagram Catar Kemenkumham. Untuk informasi Poltekip sendiri, kami mempunyai Instagram poltekip_humas ataupun senat Poltekip. Dan baru-baru ini dari BPT juga membuat Instagram BPT Poltekip. Bisa diakses dari situ. Oke, tuh banyak tuh caranya. Jadi kalau buat yang tertarik nih untuk jadi seorang abdi negara gitu ya, dengan mengabdi dengan sekolah dulu, bisa tadi dicatat apa saja yang dijelaskan oleh Teh Inas. nah jadi informasinya itu udah ini ya, udah ada di jejaring sosial media ya. Jadi masyarakat yang biasa akses sosial media seperti Instagram gitu ya. Jadi tinggal di follow aja Mbak ya, tinggal di follow aja, nanti ada informasi dari akun Instagramnya. Nah, terus kalau untuk penerimaan Poltekip itu Mbak, pasti ada tahapan-tahapannya ya, nggak bisa langsung masuk gitu kan ya, jadi taruni atau taruna Poltekip gitu ya. Nah, kalau bisa dijelasin itu tahapan itu kayak gimana Mbak ya? Izin menjawab Pak, untuk tahapan seleksi masuk Poltekip sendiri, yang pertama itu ada seleksi administrasi Pak. Terus yang kedua itu ada seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga itu ada seleksi kesehatan, lalu kesemaptaan, wawancara psikotes, dan yang terakhir adalah wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, ada beberapa tahap. Nah, jadi nggak bisa langsung masuk nih teman-teman semua. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh teman-teman jika ingin teman-teman itu masuk ke Poltekip dan menjadi taruna atau taruni Poltekip. Nah, Tadi kan udah dikasih tahu nih tahapan-tahapannya apa, tapi boleh nggak sih, ini kan udah pengalaman, tips and triknya boleh dikasih tahu? Siap. Tips and trik masuk Poltekip adalah yang pertama tentu berdoa, usaha, ikhtiar, tawakal, dan jangan lupa latihan untuk mempersiapkan diri masuk dengan tahap-tahap seleksinya. Siap, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah dikasih tahu nih tips and tricks dari teteh-teteh ini gimana caranya supaya jadi mereka. Nah, gimana kalau kita ke pertanyaan selanjutnya, kita nyemil dulu biar lebih santai obrolannya. oh ini udah ada nih cemilannya nih. Ini tuh Waduh, makanan luar ringan biasa. cemilan yang dibuat sama warga binaan kita Lapas Perempuan Bandung dari Pos Kerja Tata Boga. Ini ada cheese stick keju, ada akar kelapa, ada onde ketawa nih yang depan. Boleh dicobain? Boleh coba dulu, teteh-teteh? Coba dulu dong. Boleh ya, coba dulu. Nah, kalau buat coba teman-teman dulu. sahabat Lamoria nih yang mau nyobain juga bisa datang ke marketplace-nya Lamoria Production di Lamoria Production 03, itu Shopee. Ada juga Instagramnya warna_Bandung, dan juga di Lazada juga ada Lamoria Production. Atau teman-teman juga bisa akses di aplikasi Sapa Lamoria. Nah, di aplikasi Sapa Lamoria itu ada fitur marketplace. Nah, tinggal klik aja fitur itu, nanti muncul deh produk-produk warga binaan semua, salah satunya adalah makanan-makanan ringan ini. Nah, gimana nih Mbak-mbak taruni semua nih, rasanya tuh gimana nih? Boleh di-review? Boleh reviewnya nih. Enak ya? Wah, enak. Tentu enak ya, ini tangan-tangan warga binaan Lamoria Bandung ini memang luar biasa banget nih teman-teman semua nih. Pokoknya enak semuanya nih. Pada kreatif ya warga Iya, binaan kreatif juga. kita itu. Nah oke. Lalu nih Mbak, pertanyaan terakhir nih Mbak. Nah, setelah nanti lulus dari Poltekip nanti harapannya gimana ya Mbak ya? Izin menjawab Pak, harapan kami setelah kami lulus dari Poltekip, kami dapat mengimplementasikan segala ilmu yang telah kami dapat selama menjalani pendidikan
sehingga kami dapat berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya dalam bidang pemasyarakatan. Oke, luar biasa banget ya. Jadi setelah lulus, intinya mengaplikasikan kembali apa yang telah didapatkan di akademis ya Mbak ya, lalu diaplikasikan di unit pelaksana teknisnya, yang penting bisa mengabdi untuk negara dan bangsa. Tadi kan kita udah nanya-nanya nih sama teteh-tetehnya gitu. Boleh teteh-tetehnya mungkin mau nanya balik ke kita tentang apa aja yang ada di lapas perempuan, contohnya pembinaan apa saja. Izin Pak, kalau boleh tahu pembinaan di lapas kelas 2A Bandung ini ada apa aja sih? Jadi pembinaan di lapas perempuan kelas 2 Bandung ini ada dua, yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian. Nah kalau kemandirian itu contohnya ini yang tadi dicobain sama teteh-teteh, itu ini hasil dari pos kerja Tata Boga. Lalu kita juga ada agribisnis, di sana ada hidroponik, ada pertanian konvensional, lalu ada perikanan juga. Lalu kita ada manufaktur, di sini kita ada pos kerja jahit, lalu ada pos kerja sablon, perca, sulam. Lalu di jasa kita juga ada salon, kayak gitu. Boleh mungkin Pak Rizky yang kepribadiannya? Nah, kalau untuk kepribadiannya itu, kita itu ada pembinaan kepribadian keagamaan, lalu pembinaan kepribadian olahraga, lalu ada pembinaan kepribadian bela negara, lalu ada pembinaan kepribadian intelektual, dan yang terakhir pembinaan kepribadian kesenian. Gitu. Terima kasih Bu. Izin Pak, tadi ada pembinaan kesenian ya Pak? Ya betul, kesenian. Izin Pak, tadi kami sempat lihat ada penari. Memangnya di sini banyak penari ya Pak? Wah, penari ya? Wah, luar biasa nih. Nah, jadi di Lapas Perempuan Bandung itu memang banyak penarinya Mbak. Nah, karena di pembinaan kesenian itu salah satunya adalah pelatihan tari. Jadi kami melatih, mendidik warga binaan untuk menjadi penari-penari gitu. Jadi nanti setelah mereka handal dan luas dalam menari, nah biasanya nanti ada acara gitu ya, acara di Kanwil atau acara undangan dari mana. Nah atas izin dari pimpinan nanti teman-teman warga binaan yang penari itu bisa diundang untuk tampil gitu, biar masyarakat itu tahu gitu bahwa warga binaan di sini tuh dilatih menari di sini gitu. Pasti mbak-mbaknya penasaran ya tentang penari-penari di sini gitu ya. Nah, oke, kalau gitu kita langsung aja nih. Kita lihat nih kegiatan tarinya nih di Lapas Perempuan Bandung ini. Oke, ayo boleh ikut. Nah, ayo kita lihat aja langsung nih kegiatan tari oleh penari-penari WBP Lapas Perempuan Bandung. Nih. Nah, bisa dilihat ya. Nah, mereka lagi latihan nih, mereka biasa latihan itu sesuai jadwal di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, oke. Izin Bu, untuk penyelenggaraan pembinaan tari ini sejak kapan? Jadi pembinaan yang ada di sini itu berdiri pastinya semenjak Lapas Perempuan ini berdiri. Karena kita balik kembali lagi ya dengan tujuan dari lapas itu yaitu membina warga binaan agar mereka siap kembali ke masyarakat kayak gitu. Untuk tujuan pembinaan tari ini bagaimana ya Pak? Nah, tujuan dari pelaksanaan pembinaan kesenian ini yaitu pelatihan tari ini yaitu untuk melatih potensi-potensi yang ada di para warga binaan ini untuk dibentuk dan dikembangkan untuk menjadi penari-penari profesional gitu. Jadi ketika nanti ada kegiatan di Kanwil, ada undangan gitu ya dari instansi mana gitu, kita bisa menampilkan gitu potensi-potensi tari dari warga binaan kita gitu. Jadi masyarakat pun harus tahu bahwa di Lapas Perempuan ini pembinaan pelatihan tarinya itu berjalan gitu. Nah. Lalu Pak, bagaimana dari lapas sendiri untuk memberikan fasilitas kepada para penari di Lapas Perempuan kelas 2A Bandung ini? Nah, tentunya Lapas Perempuan Bandung ini memfasilitasi para warga binaan yang mengikuti pelatihan tari itu dengan pertama bekerja sama dengan mitra untuk melatih para warga binaan untuk menari, lalu menyiapkan tempat untuk pelatihan tarinya. Kita biasa di aula atau di ruang saung gitu ya untuk penari gitu, kadang di lapang juga gitu. Nah terus kita pun membuat jadwal gitu, jadwal latihan tari yang telah saya sebutin tadi ya. Ada hari Senin,
hari Rabu, hari Jumat. Nah, itu dilaksanakan pukul 2 siang gitu. Siap. Pak, WBB di sini sudah bisa menarikan gerakan apa saja? Nah, untuk gerakan tarian yang dilatih oleh Lapas Perempuan Bandung untuk para warga binaan itu yaitu pertama tentunya tarian-tarian tradisional gitu ya, seperti jaipongan atau tarian-tarian yang lainnya gitu. Ada juga tarian-tarian modern gitu, terus ada tarian-tarian ekspresi gitu. Yang penting untuk tarian tradisionalnya itu lebih ditonjolkan gitu, seperti itu. Izin Bu, izin Pak, Ya. bertanya. Sebelumnya warga binaan yang berada di sini sudah memiliki bakat menari atau belum ya? Nah, tergantung ya Teh. Jadi ada juga yang memang mereka emang dari luar udah hobi, tapi memang kebanyakan yang mereka tuh bisanya di sini gitu justru karena kan untuk mengisi kegiatan luang juga gitu. Jadi mereka yang emang punya niat, punya seni jiwa seni, pasti mereka berlatih dan jadinya bisa di sini gitu. Terus Bu, izin untuk harapan lapas bagi program kegiatan tari ini apa ya Bu ke depannya? Pastinya kita berharap semoga kegiatan tari ini terus berjalan dan banyak banget kan nanti juga tarian-tarian yang memang belum mereka kuasain, dan semoga juga kita makin banyak mitra kerja baik itu untuk ngasih instruktur buat mereka atau enggak misalnya kita diundang untuk mengisi acara kayak gitu sih. Siap, terima kasih. Tentunya harapan lain semoga kegiatan pelatihan tari di Lapas Perempuan Bandung itu berjalan konsisten. Nah, selain konsisten, kegiatan tarinya pun bisa digemari oleh para warga binaan gitu, sehingga para warga binaan mengikuti pelatihan tari itu dengan senang, dengan gembira, dengan ceria gitu, sehingga latihannya pun mereka enjoy gitu. Dan tentunya harapan yang lainnya itu semoga masyarakat pun bisa tahu gitu ya kalau di sini tuh ada pelatihan tari, makanya kita tuh senang gitu ya kalau misalnya ada undangan dari luar gitu ya. Jadi kita bisa menampilkan gitu, nih warga binaan kami gitu. Warga binaan kami itu pandai menari gitu, terutama tarian tradisionalnya gitu. Siap, terima kasih Bu. Oke Sobat Lamoria, episode Bincang Santai episode ini tuh seru banget ya Pak Rizky ya. Ya, Kita betul. kedatangan teteh-teteh dari Taruni Poltekip yang kita udah ngobrolin banyak banget tentang Poltekip, sampai kita juga lihat langsung gitu kan pembinaan apa aja yang ada di lapas. Salah satunya pembinaan kesenian yaitu tari yang ada di belakang kita. Jadi selanjutnya kita bakalan nonton bareng-bareng ya. Ya, betul. Tarian. Oke Sobat Lamoria semua, terima kasih udah ngikutin kegiatan kita di hari ini. Tetap terus ikutin kegiatan kita semua di sini di Lamoria Bandung ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua Sobat Lamoria semua. Ayo kita lihat dulu.